Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di awal bulan ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan kami, dan firman-Mu itulah petunjuk bagi kami untuk memiliki janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan setiap kami saat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Markus pasal 8 ayat 32 sampai yang ke-33. Demikian bunyi firman-Nya. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, hendaklah kita memiliki pengenalan yang khusus atau pengenalan yang sungguh-sungguh tentang siapa Yesus. Kita harus tahu bahwa Yesus itu datang ke dunia tidak sekedar menyelamatkan kehidupan saudara dan saya, tetapi lebih daripada itu. Kita dikembalikan kepada originalnya kita, dan saudara dan saya diberikan kesempatan untuk bisa menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, setiap janji-janji Tuhan akan saudara dan saya miliki kalau kita dapat tahu mengenali Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Belajar dari bagian bacaan firman Tuhan saat ini, kisah Petrus menjadi gambaran bagi kita. Kita tahu Petrus, waktu saudara baca bacaan ayat sebelumnya, dikatakan Yesus pernah bertanya, "Menurut kamu siapakah aku?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Yesus berkata, "Perkataanmu itu bukan berasal dari manusia, tapi perkataanmu itu adalah Allah yang menyingkapkannya bagimu." Nah, inilah yang Allah mau supaya saudara dan saya mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Petrus dia mendengar Yesus mengatakan lagi tentang apa yang akan dialami oleh Yesus, yaitu penderitaannya. Kalau saudara baca pada ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan, "Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga." Waktu Yesus memberitahukan tentang penderitaannya dan syarat-syarat mengikut dia, saat itu Petrus dengan bangganya, Petrus berkata bahwa Yesus tidak boleh ke sana, dan apa yang dikatakan Yesus itu, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi pada dirinya Yesus. Nah, apa yang dikatakan Petrus ini, pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, dikatakan Yesus berpaling dan sambil memandang murid-muridnya, dan dia memarahi Petrus. Dia katakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, Petrus tidak memiliki pengenalan tentang siapa Yesus. Sekalipun awalnya dikatakan Allah telah menyingkapkan siapa Yesus kepada Petrus, tetapi Petrus tidak memiliki pengenalan yang baik tentang Yesus. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Saudara dan saya tidak cukup berkata, "Saya percaya Yesus." Saudara dan saya tidak cukup hanya berkata, "Yang penting saya sudah melayani di pekerjaan Tuhan. Yang penting saya sudah aktif dalam pelayanan." Tidak cukup, saudara. Saudara dan saya tidak cukup menjadi seorang pengkhotbah tentang siapa Yesus. Tapi baiklah, siapa Yesus itu harus tersingkap bagi hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa memiliki pikiran Kristus. Kita bisa tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita. Mengapa dalam perjalanan kehidupan kekristenan orang percaya, terkadang banyak orang percaya sekalipun aktif dalam pelayanan, sering ini saya katakan, dia menjadi pengkhotbah, bahkan dia mungkin menjadi seorang pembawa seminar dan sebagainya. Tetapi terkadang ketika berhadapan dengan masalah, dengan tantangan, dengan persoalan, terkadang dia menjadi orang Kristen yang lemah. Dia tidak kuat untuk menghadapi setiap tantangan, bahkan dia tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen atau orang percaya menjadi putus asa, menjadi hilang harapan, dan akhirnya pasrah dengan keadaan. Saya katakan kepada saudara, kalau kita memiliki pengenalan akan siapa Yesus di dalam hidup kita, maka apa yang dikerjakan Yesus, apa yang dikatakan Yesus bagi kita melalui firman-firman-Nya, itu akan memberikan
bukan saja kekuatan bagi saudara dan saya, tetapi kita bisa memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kita bisa memiliki apa yang dipikirkan oleh Allah. Pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka saudara dan saya tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang lemah. Karena kita akan tahu, Yesus hadir di bumi untuk apa? Dia berkarya dalam kehidupan saudara dan saya lewat peristiwa kematian, kebangkitan, bahkan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Karya-karya Yesus itu akan membuat saudara dan saya menjadi kuat. Kita tidak akan pernah menjadi lemah dan putus asa. Hari-hari ini banyak hal yang merosot dalam hidup kita. Banyak moral yang merosot, banyak pekerjaan, banyak juga kehidupan bangsa, dan banyak ekonomi, dan banyak hal yang merosot dalam hidup kita. Saya ingin katakan bagi saudara, menghadapi hal-hal yang merosot ini, saudara dan saya tidak menghadapinya dengan darah dan daging, tetapi saudara dan saya menghadapinya harus dengan roh yang berkobar-kobar. Bagaimana kita bisa menghadapi itu dengan kemenangan? Kalau firman-Nya tidak ada di dalam kehidupan kita, sehingga tidak tersingkap bagi kita siapa Yesus, apa yang telah Dia lakukan, karyanya di dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengajak saudara mengawali bulan kita di bulan yang baru ini. Saudara mau hidup berkemenangan, saya mengajak saudara, hendaklah engkau memiliki pikiran Kristus. Biarlah siapa Yesus itu tersingkap bagi hidup saudara dan saya. Saudara tidak saja mengenal Dia Allah pengasih, saudara dan saya tidak saja mengenal Dia Allah yang penyayang, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang memberikan kehidupan. Saudara dan saya tidak saja mengenal sebatas itu, tetapi lebih daripada itu. Kita tahu karyanya bagi hidup saudara dan saya, yang membuat kehidupan saudara dan saya bisa memiliki janji-janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita belajar, ambil keputusan saudara dan saya mulai sekarang ini, supaya segala hal tidak mengganggu perjalanan hidup percaya saudara dan saya. Bangun kehidupan kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenali siapa Yesus Kristus dalam hidup saudara, supaya pengenalanmu akan membuat engkau berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita mengawali bulan yang baru ini. Firman-Nya membawa kita untuk semakin berfokus kepada Yesus, sehingga Yesus Kristus akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di awal bulan ini kami diberkati lewat firman-Mu. Untuk kami harus memiliki pikiran Kristus. Biarlah pikiran kami tidak lagi karnal, tetapi pikiran kami akan memiliki pikiran Kristus. Apa yang Bapa mau kami lakukan, apa yang Bapa mau kami jalani, biarlah itu ada di dalam pikiran kami. Berikanlah kami pengenalan tentang siapa Yesus. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, sehingga perjalanan hidup percaya kami menjadi perjalanan kehidupan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.